Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kita masuk ke pertemuan ke-7 ya. Silakan absen di kalam. Absennya dibuka dari pukul 13 sampai pukul 18. Ya, ini adalah materi terakhir sebelum kita mid test. Jadi nanti Ibu sampaikan soal midnya bagaimana, tapi nanti kita bahas di grup ya. Kita belajar dulu hari ini tentang konvolusi. Ya, yang kemarin yang kita sempat pelajari itu adalah beberapa jenis filter ya, yang merupakan bagian dari operasi ketetanggaan piksel. Nah, selain filter yang kita pelajari kemarin, masih diingat ada filter apa saja? Ada filter rata, ada filter apa lagi? Filter batas dan filter median, ya. Nah, ada lagi beberapa macam filter selain 3 filter itu. Ada juga konvolusi. Sebelum ke filter yang lain itu kita pelajari dulu konvolusi. Kenapa? Karena di dalam filter yang nantinya itu yang selain rata, batas dan median itu menggunakan fungsi dari konvolusi. Ya. Nah, apa itu konvolusi? Nah, jadi konvolusi itu proses untuk memperoleh suatu piksel yang didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangganya. Tapi dia melibatkan suatu matriks yang disebut kernel. Nah, jadi selain piksel yang ada pada citra yang kita mau filter nantinya, beserta piksel dari tetangganya dalam satu citra itu, kita akan melibatkan suatu kernel. Nah, apa itu kernel? Kernel itu adalah matriks yang akan kita sandingkan dengan matriks piksel dari citra yang kita mau berikan efek filter terhadapnya. Ya. Nah, bagaimanakah wujud dari kernel itu? Bisa kita lihat di bawah ini. Umumnya itu dia berbentuk bujur sangkar ya, matriksnya. Umumnya. Nah, tapi ada juga kernel yang berbentuk lain. Ada juga yang berbentuk diamond ya. Diamond itu seperti belah ketupat. Kemudian ada juga bentuk persegi panjang. Persegi panjangnya yang secara vertikal. Ada juga yang horizontal. Jadi ada banyak macam kernel yang bisa kita gunakan. Tapi pada umumnya orang-orang menggunakan kernel yang berbentuk bujur sangkar seperti ini. Ya, misalnya ukuran 3x3, 3 baris, 3 kolom. Nah, adapun nilai matriks atau nilai kernel yang bisa kita gunakan itu ada banyak macamnya lagi. Nah, salah satu contohnya kernel yang berukuran 3x3 ini, nilai matriksnya seperti ini yang bisa kita lihat. Min 1, 01, min 2, 02, min 1, 01. Ada juga bentuknya yang lain. Nah, kernel itu supaya gampang itu kadang disebut dengan istilah cadar, ya. Cadar kenapa? Karena yang cadar itu akan menutupi matriks atau piksel yang ada pada citra yang kita mau tapis nantinya atau yang kita mau filter, ya. Nah, jenis-jenis filter yang akan kita pelajari nanti ini setelah konvolusi itu, mereka nanti bekerja di kawasan frekuensi. Nah, jadi akan dilihat beberapa nilai piksel yang misalnya frekuensinya tinggi, frekuensinya rendah, itu nanti akan difilter. Yang frekuensinya tinggi akan disaring agar diubah menjadi frekuensi yang rendah. Begitupun sebaliknya, ya. Jadi filter yang selanjutnya nanti ini mereka bekerja di kawasan frekuensi. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari kernel itu? Ya, kita lihat seperti ini. Ya, ada gambar. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah citra ya yang di belakang ini.
Aduh, suka sekali gitu nih, goyang-goyang sendiri sih. Nah, ini ada sebuah citra ya, ukurannya 6 baris, 6 kolom. Kemudian kernelnya itu berukuran 3 kali 3. Nah, ini kernel yang berwarna biru ini. Apa coba sini? Ya. Nah, kemudian citranya itu kita pasangkan kepada kernel, itu bentuknya seperti ini. Jadi seolah-olah dia cadar ya, menutupi. Seperti sifatnya cadar, dia menutupi. Kernel itu ditempel pada citranya. Nah, nanti perpasangannya itu bagaimana? Sebentar kita lihat rumusnya bagaimana. Jadi masing-masing nilai piksel yang ada di kernel akan dipasangkan ke dalam piksel citra yang kita mau filter. Seperti itu. Nah, rumusnya itu bisa kita lihat seperti ini, ya. Rumus konvolusi sama dengan sigma P sama dengan minus M2 sampai M2, sigma Q sama dengan minus N2 sampai N2. Jadi M2 ini adalah tinggi dari kernel, kemudian N2 ini adalah lebar dari kernel. Ya, yang di atasnya itu lebar atau kolom, tinggi itu baris. Nah, kemudian floor itu adalah fungsi pembulatan ke bawah dari MATLAB. Ya, jadi kalau kita aktifkan ini fungsi floor, dia akan melakukan pembulatan dari nilai desimal yang didapatkan. Kan nilai piksel tidak ada yang nilai desimal ya, harus berupa bilangan bulat. Maka supaya dia bulat kita berikan fungsi floor terhadapnya, supaya dia bulatkan ke bawah. Nah, kemudian H itu menyatakan kernel, artinya nilai piksel yang ada pada kernelnya. Nah, itu nanti akan dimulai dari indeks yang pertama dari kernel tersebut, lalu dipasangkan atau dikali dengan nilai piksel yang berada pada posisi yang ditentukan. Seperti itu. Jadi tinggal dikali-kali aja sebenarnya. Ya. Nah, cuman bagaimana itu proses perpasangannya? Nah, modelnya seperti ini. Jadi seperti cermin terbalik, ya, bukan kayak misalnya apa ya, kalau bagaimana ya contohnya, misalnya ini dari atas ya, ini bagian atasnya dari citra, itu dipasangkan ke bagian bawahnya dari kernel. Nah, begitu. Jadi atas dengan bawah. Jadi di posisi kolom 1, baris 1 kolom 1 dipasangkan dengan ini ya, kita tarik garis ke sini. Dipasangkan dengan baris ketiga dan kolom ketiga dari kernel. Jadi yang paling pertama di citra dipasangkan ke yang paling akhirnya kernel. Nah, jadi istilahnya cermin terbalik. Bisa kita pahami ini? Nah, begitu juga seterusnya. Ya, yang di sebelahnya sini baris 1 kolom 2 dipasangkan dengan baris 3 kolom 2 dari kernel di sebelahnya yang terakhir tadi, ya. Jadi kalau kernel itu perpasangannya dia mundur. Ya, mundur, seperti itu. Kalau di citranya dia maju dari yang pertama, kedua, ketiga, selesai baris pertama, baru lanjut ke baris selanjutnya. Begitu seterusnya sampai baris terakhir, kolom terakhir. Bisa dipahami nih, Dek? Bisa dipahami? Halo? Iya, ya, seperti itu. Agar lebih mudah, kita lihat ini contohnya ya. Nah, misalnya ini ada contoh. Ya, agak lari-lari ke Codong Word nih, Bu. Maklum, prosesornya ketinggalan zaman nih. Nah, ini ada kernel. Kernel ukuran 3 kali 3 dengan nilai min 1, 01, min 2, 02, min 1, 01. Kemudian ada citra asli. Citra asli nilainya segini. Kebetulan sama ukurannya ya, kebetulan. 65, 50, 55, 78, 68, 60, 60, 60, 62. Nah, bagaimana perpasangannya dengan kernel tadi yang Ibu jelaskan? Saya kasih kecil dulu. Nah, baris pertama, kolom pertama dari citra dipasangkan dengan baris terakhir, kolom terakhir dari kernel. Jadi Ibu coret-coret di sini. Nah, Ibu coret-coret. Yang ini 65 dipasangkan ke sini. Ya, ke 1. Kemudian yang 50 dipasangkan kemana? Ke 0. Ya.
Yang di sampingnya 1 tadi yang terakhir. Nah, ke sini. Terus 55 ke sebelahnya lagi. Ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian baris selanjutnya begitu juga dipasangkan ke, saya pakai warna lain. Warna. Nah, dipasangkan ke baris kedua kolom terakhir. Ini 68 dipasangkan dengan 0. 60 dipasangkan dengan minus 2. Nah, kemudian selanjutnya ini 60 dipasangkan dengan 1. 60 dipasangkan dengan 0, 62 dipasangkan dengan minus 1. Jadi seperti itu ya konvolusi. Nah, selanjutnya bagaimana perpasangannya itu? Nah, perpasangannya itu kita kalikan. Pakai operator kali, dikali, kemudian masing-masing hasil perkalian itu dijumlahkan. Ya, karena ada tadi rumus sigmanya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, saya hapus dulu ya. Aduh. Nah, jadinya seperti ini. Tapi dia dibalik dia berangkat dari kernel. Tidak masalah, meskipun dibolak-balik, karena dia sifatnya masing-masing perkalian ya, dipisah, nanti hasil perkaliannya itu baru ditambahkan, tidak masalah. Tadi kita berangkat dari sini. Tapi tidak masalah kalau kita pakainya dari posisi awal kernel, tidak masalah ya. Jadi ini kernel, kemudian dikalikan dengan ini yang pertama ya, kernel yang pertama berarti ini adalah yang terakhir dari citra asli. Nah, begitu seterusnya dikali, masing-masing dikali lalu dijumlahkan, maka hasil kernelnya adalah 40. Kernel, konvolusi. Jadi yang 68 tadi itu yang di tengah ini diubah nanti nilainya, nilai pikselnya menjadi 40 seperti ini. Bisa dipahami deh untuk konvolusi? Bisa, Bu. Oke, mudah ya konvolusi. Itu berkebalikan ya dari filter yang kita pelajari kemarin. Kalau filter kan dia filter yang bukan di kawasan frekuensi, yang 3 itu rata, batas, dan median itu kan dia lurus-lurus. Baris pertama dipasangkan dengan tidak ada kernel ya, yang 3 filter kemarin itu kita kolangnya dari baris pertama, kolom pertama sampai terakhir. Nah, kalau konvolusi enggak ya, dia melibatkan kernel, kemudian perpasangannya secara cermin terbalik. Nah, setelah Anda memahami konvolusi, nah, untuk algoritmanya itu bisa Anda lihat seperti ini ya, dimulai dari kita sebutkan dulu berapa jumlah barisnya, ya kita dapatkan dulu jumlah barisnya, jumlah kolomnya berapa, kemudian dari jumlah baris dan jumlah kolomnya itu kita dapatkan nilai pikselnya. Nah, setelah didapatkan nilai pikselnya, lalu dikalikan dengan citra asli, kemudian dijumlahkan, ya masing-masing perkaliannya dijumlahkan. Nah, kemudian setelah itu hasil penjumlahannya disimpan ke dalam variabel konvolusi, hasil konvolusinya, yaitu G2. Nah, kemudian kenapa baris itu di dalam kernel itu harus dikurangi 1? Begitu juga dengan kolomnya. Ya, kita lihat nanti di penjelasan selanjutnya ya, kenapa seperti itu. Adapun listingnya, ini listingnya mengikuti dari algoritmanya. Nah, silakan Anda ikuti, silakan Anda copy, kemudian cara menjalankannya itu seperti ini. Kita tentukan atau kita deklarasikan dulu kernelnya. Nah, H ini adalah kernel yang akan kita gunakan. Nilainya itu min 1, 0, min 1, 0, 4, 0, min 1, 0, min 1. Berarti ada berapa baris, berapa kolom ini deh kernelnya? 3 baris 4 kolom. Iya, betul. Ya, Ali. 3 baris, 3 kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kolomnya itu dipisah-pisahkan saja per baris. Seperti itu. Kemudian ini F adalah citra aslinya, citra yang kita mau berikan konvolusi, operasi konvolusi. Kemudian pemanggilan konvolusinya seperti ini. Setelah Anda bikin fungsi konvolusinya ya, ini
konvolusinya. Setelah Anda simpan dengan nama konvolusi, pemanggilannya di comment from itu seperti ini. K sama dengan konvolusi dalam kurung berapa parameter yang digunakan dalam function konvolusi. Ada dua, F itu adalah citra aslinya, H itu adalah kernelnya. Nah, kemudian maka nanti hasilnya akan Anda lihat ya. Cara pemanggilannya itu seperti ini. Kalau kita pakai K, itu kadang nilai pixelnya itu masih ada yang bernilai negatif. Jadi supaya tidak ada yang bernilai negatif, maka untuk hasil akhir konvolusinya kita konversi dulu ya. Dari yang negatif ini kita integerkan, artinya dipositifkan. Nah, seperti itu. Maka untuk hasilnya itu bisa kita panggil dari hasil konvolusi paling terakhirnya, yaitu K2. IM show K2. Nah, maka akan tampil hasil konvolusi seperti ini. Ini adalah citra gedung. Nah, bagaimana konvolusinya bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi konvolusi itu mirip-mirip dengan deteksi tepi, ya. Jadi cuma tepi citra yang dia ambil, ya, yang dia tampilkan di hasil konvolusinya. Nah, begitu juga dengan citra ini, alt start. Nah, kita coba ya sama-sama. Bagi yang punya MATLAB silahkan dipraktekkan. Ini materinya nyambung ya dengan materi yang sebelumnya. Jadi silahkan buka yang materi sebelumnya itu sambungannya ada di sini. Konvolusi ini sambungan dari materi yang kemarin. Silahkan dibuka materinya, kemudian copy key listing konvolusinya. Nah, kalau Ibu sudah ada konvolusinya. Lagi ngajar, Bu. Tampil Ji MATLAB-nya Ibu. Tampil Ji MATLAB-nya Ibu, Dek. Ini tampil, Bu. Oke. Tampil, Bu. Bagaimana suaranya Ibu? Enggak putus-putus, Ji. Kok sini? Tidak, Ibu. Oh, tidak, Ji. Alhamdulillah. Iya, soalnya sekarang Ibu di kampus itu kadang jaringannya timbul tenggelam. Jadi mohon maaf kalau kadang Ibu hilang sendiri, nah. Harap maklum. Kalau Ibu di rumah kencang dia jaringannya. Ibu di kampus putus-putus. Nah, kita cari konvolusi. Mana di konvolusi kok? Ini dia, ini ya. Ini konvolusi.m, silahkan di-copy ke file editor, ya. Kemudian simpan dengan nama konvolusi.m. Kemudian pemanggilannya kita kita gunakan atau kita tulis listingnya di command window. H sama dengan ini adalah kernelnya. H sama dengan min 10 min 1 040 min 10 min 1. Ini antar bilangannya ini diberikan spasi ya untuk membedakan bahwa dia pisah kolom, beda kolom atau beda angka. Nah, setelah kernel H-nya kita bikin listing untuk citra aslinya. Nah, perhatikan tanda petiknya itu biasa salah. Jadi tolong diperbaiki. Nah, enggak ada. Oh, karakter salah. Jadi cocok ini cuman tadi salah tanda petiknya tadi. Nah, tidak ada. Doesn't exist. Berarti bukan PNG. Mungkin dia
Oke, nah, perhatikan Ki di workspace. Ini ada variabel H dengan value dia pisah-pisahkan nih toh. Nah, kemudian variabel F ini citra asli dengan value ada berapa baris? 636 baris, 512 kolom. Nah, dengan tipe data universal integer 8. Artinya ini sudah gray scale, ya. Nah, kemudian apa lagi? Aktifkan atau panggil fungsi konvolusinya. Nah, dengan cara apa? Sama dengan konvolusi, kemudian dalam kurung 2 parameter, yaitu citra asli dan kernelnya. Nah, sudah didapat. Perhatikan ini konvolusi K, 634 kali 510 baris. Dengan tipe data double. Nah, makanya kenapa kita tadi harus konversikan dulu ya ke universal integer atau integer supaya yang nilainya masih minus, nilainya masih bilangan desimal, itu kita ubah ke dalam integer. Nah, kemudian kenapa di sini hasil konvolusinya dia berkurang? Nah, sebentar Ibu sebutkan alasannya ya. Kita konversi dulu ini K-nya. K2 sama dengan universal integer 8 bit dalam kurung K. Nah, maka akan tampil K2 634 baris, 510 kolom dengan tipe data universal integer 8. Artinya sudah aman ya. Sudah bisa kita tampilkan ke dia dalam bentuk citra. Kemudian imshow dalam kurung K2. Mau kita tampilkan ke citra asli dan citra hasil konvolusinya? Boleh. Bisa kita pakai subplot. Subplot berapa? Mau satu baris atau beda baris? Satu baris saja ya, beda kolom. Imshow K2, citra asli dulu. Sebentar K2-nya. Terus kita berikan title citra asli. Langsung aja ya. Tanda petik 1 atau 2 ya? Ibu lupa. Coba aja dulu petik 2. Citra keterangannya itu tanda petik 2 atau 1? Nah, petik 1. 1 kok. Nah, udah. Tunggu sebentar untuk menampilkan citra aslinya. Nah, ini citra asli ya. Kita minimize dulu. Lalu kita tampilkan citra hasil konvolusinya. Yang ditampilkan adalah citra hasil konvolusi. Nah, ini dia ya. Ini citra asli, kita konvolusikan, hasilnya jadi seperti ini. Cuman tepi-tepinya aja yang tampil. Nah, katanya latarnya udah hilang, sudah dihitamkan seperti itu. Nah, jadi konvolusi ini juga adalah salah satu bagian dari metode segmentasi, ya, memisahkan objek dengan latarnya. Cuman di sini dia objeknya dia cuma ambil garis tepi-tepinya aja, tidak masalah. Kadang memang seperti itu hasil segmentasi. Ada yang mau ditanyakan untuk konvolusi? Kita lihat dulu ini jadi nilainya untuk K dengan K2 supaya bisa kita bandingkan. Nah, nih masih ada ya, masih ada yang minus di hasil konvolusi pertamanya. Toh, kan tidak ada nilai pixel itu, tidak ada yang minus ya. Nah, sekarang kita buka K2-nya setelah dikonversi.
Nah, ini kita bandingkan baris 2 kolom 2. Jadi yang minus itu diubah jadi 0 ya. Tuh. Jadi apanya? Ini konversinya itu rumusnya adalah yang bernilai minus langsung diubah jadi 0 ya. Seperti itu. Oke, next. Ya. Jadi sudah paham ya konvolusi bagaimana cara kerjanya. Nah, selanjutnya apakah yang menjadi masalah pada konvolusi? Nah, kita lihat di sini. Nah, konvolusi itu bermasalah ketika kita pasangkan kernelnya dengan yang di garis tepi dari citra asli. Nah, misalnya ini kernel 3x3. Ini ketika kita pasangkan dengan citra asli, ya, itu kalau ini kan yang di tengahnya ini kita pasangkan toh, yang di tengahnya kernel dipasangkan dengan citra asli. Cuman ketika kita pasangkan, itu nanti ada yang bagian atasnya kernel sama bagian sininya kernel yang tidak punya pasangan. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, kenapa di listing konvolusinya itu dia dikurangi 2 barisnya. Jadi baris pertama dan baris terakhir itu tidak dieksekusi. Begitu juga dengan kolom pertama dengan kolom terakhir tidak dieksekusi, dilewati. Nah, jadinya dia selalu bermula dari sini konvolusi. Ya, yaitu baris 2 kolom 2. Tidak dimulai dari baris pertama kolom pertama. Nah, kenapa? Karena di baris pertama kolom pertama itu nantinya akan ada bagian dari kernel yang tidak mendapatkan pasangan di citra asli. Nah, beda kalau kita pasangkan dengan langsung ya, starting point-nya langsung di baris 2 kolom 2 itu tidak jadi masalah. Nah, Ibu gambarkan seperti ini. Nah, ketika kernelnya kita pasangkan di sini, nah ini dimulai dari sini, nah, maka semua bagian kernel itu atas, pinggir, bawah itu tetap ada yang berpasangan dengan citra asli. Beda kalau kita berangkat dari sini, baris 1 kolom 1, nah kayak gini, dari sini yang kita mau olah atau konvolusi, itu bagian sini yang tidak ada pasangannya, kasihan. Nah, seperti itu masalah pada konvolusi. Nah, jadi ketika kita dapatkan hasil konvolusinya itu dia berkurang 2. Makanya tadi di MATLAB-nya Ibu, itu dia berkurang 2 baris, berkurang 2 kolom. Ini ukurannya. Mana ini? Ini citra asli, ini citra hasil konvolusinya. Berkurang 2, berkurang 2 baris, berkurang 2 kolom. Nah, itu akan jadi masalah nanti ketika kalian mau melakukan pengenalan pola. Itu nanti meskipun dia berada di pinggir, ya, pinggir kiri kanan atas bawah itu tetap bisa memberikan arti yang bermakna ya untuk dilakukan pengenalan pola. Nah, jadi gimana caranya supaya ukurannya bisa tetap seperti semula, seperti citra aslinya. Nah, caranya itu ada beberapa macam. Ya. Ini. Nah, yang pertama solusinya. Solusinya yang pertama itu abaikan aja piksel pada bagian tepi. Nah, artinya bagian tepi itu tetap dipasangkan dengan kernel nanti, tapi tidak diganggu gugat seperti itu, ya. Nah, kemudian solusi yang kedua, buat baris tambahan pada bagian tepi. Nah, artinya bagian sininya. Ini bagian tepi kita bikin baris tambahan. Nah, gimana caranya? Ada banyak macam cara. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga, ambil bagian yang tidak punya pasangan dengan bagian lain dari citra. Nah, ini namanya efek pencerminan. Ya, pencerminan itu maksudnya seperti ini. Yang bagian atas ini yang tidak ada pasangan itu dipasangkan dengan yang bagian bawah ini. Yang ini, ya, yang ini dipasangkan dengan bagian bawah. Begitu juga dengan yang sebelah sini dipasangkan dengan yang sebelah kanan.
Begitu juga yang sebelah kanan yang tidak ada pasangannya dipasangkan dengan yang sebelah kiri ini. Seperti itu. Nah, kemudian jadinya penggambarannya seperti ini. Penggambarannya seperti ini. Jadi yang baris awal kita pasangkan dengan yang baris terakhir, begitu juga dengan yang baris akhir yang tidak ada pasangannya. Yang di sini nanti dipasangkan dengan yang baris awal. Begitu juga yang sebelah kiri dipasangkan dengan yang paling kanan. Yang paling kanan sini tidak ada pasangan, dipasangkan dengan yang paling kiri. Seperti itu. Nah, kemudian jadinya efeknya itu bisa kita lihat seperti ini. Ini citra asli. Kemudian ketika kita abaikan pinggirannya ini, ya, yang bagian baris pertama, baris terakhir, kolom pertama, kolom terakhir, nanti itu hasil konvolusinya seperti ini, dijadikan 0, diberi nilai 0. Tapi positifnya itu kelebihannya dia tidak berubah ukurannya, sama dengan citra asli. Cuma nilai piksel yang bagian akhirnya aja yang kita ubah jadi 0. Ya. Nah, kemudian yang tadi solusi yang selanjutnya pengisian dari baris atau kolom terpinggir. Ya, begini nih. Jaringan di kampus tidak stabil. Kedengaran Ji suaranya Ibu, Dek? Halo, kedengaran Ji? Halo, kedengaran Ji suaranya Ibu? Halo, cek sound. Ada sih, Bu. Halo, masih kedengaran sekarang? Masih? Iya, masih Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Kedengaran, Bu. Oke. Next, ini solusi yang pertama tadi. Diabaikan yang di baris pertama, dan bla bla bla. Kemudian solusi keduanya, pengisian dari baris atau kolom terpinggir. Jadi, yang paling pinggir ini di copy nilai pikselnya. Nah, jadi yang paling pinggir ini di copy nilai pikselnya ke atas, ya, yang baris pertama. Begitu juga dengan yang ini, yang dua baris sebelum terakhir itu di copy ke baris terakhir. Begitu juga dengan kolom pertama, itu kolom pertama berasal dari hasil pengkopian dari kolom kedua. Begitu juga dengan kolom terakhir, dua kolom terakhir di copy nilai pikselnya ke kolom terakhir. Jadinya bentuknya seperti ini. Coba kita bandingkan. Ini tadi patungnya ini menyentuh, ya, garis tepi citra asli, tapi ketika kita berikan efek seperti itu, mengcopy baris atau kolom terpinggir, jadinya agak panjang, ya. Nah, solusi selanjutnya diberikan efek pencerminan dari dari baris duanya dicerminkan ke baris pertama. Begitu juga dengan di bawahnya. Nah, kalau ini pengulangan. Nah, artinya yang di bagian atasnya ini dia ambil dari yang bagian terakhirnya ini. Kemudian yang bagian terakhirnya ini dia ambil dari yang bagian pertamanya ini. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah 4 solusi yang bisa Anda gunakan untuk tidak mengubah ukuran dari citra hasil konvolusinya. Seperti itu. Nah, jadi selain konvolusi.m, itu 4 solusi yang tadi itu bisa kita gunakan di konvolusi selanjutnya ini, algoritma pada konvolusi selanjutnya. Nah, ini algoritma 43 ini adalah konvolusi pada citra yang memakai indeks tercermin. Nah, berarti yang ini, ya, bagian B. Kemudian konvolusi 2, ya. Ini kita buka di MATLAB, namanya konvolusi 2. Nah, ini. Ini, ya, konvolusi 2-nya.
Kemudian bagaimana cara pemanggilannya? Itu sama aja ya dengan yang tadi. Kita ganti aja. Kita ganti menjadi K3 ya. K3 sama dengan konvolusi 2 berarti. Konvolusi 2 dalam kurung F, H. Nah, kemudian kita konversi. Sebelum dikonversi, coba kita perhatikan ukurannya. Ini citra asli, ini kita konvolusi 2-nya. Sama toh? Sama jumlah barisnya 636, sama jumlah kolomnya 512. Nah, kemudian kita konversi menjadi integer. Lalu kita tampilkan. Oke aja deh, cepat-cepat. Upload citra asli ini ke 4. Hasil konvolusi jurnal. Editor. Sebentar, hasilnya seperti ini. Nah, kalau secara mata sih kita lihatnya sama aja ya dengan yang tadi, tapi kalau kita lihat di workspace itu beda. Beda dari jumlah barisnya ya dengan jumlah kolomnya. Dengan yang konvolusi pertama tadi. Yang konvolusi pertama tadi dia berkurang jumlah baris dan jumlah kolomnya. Kalau konvolusi yang kedua ini dia tetap ya. Nah, itu. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk di konvolusi 2? Ada, jadi kita lanjut. Nah, cuman ada lagi masalah selanjutnya, yaitu waktu komputasi pada konvolusi. Nah, kalau kita ukur waktu komputasinya menggunakan rumus Big O, itu apa? Waktu komputasi untuk konvolusi itu memakan waktu yang lebih banyak dibanding yang menggunakan vektor. Ya, kenapa? Karena konvolusi itu melibatkan matriks ya, matriks kernel. Nah, supaya dia cepat, maka matriks itu bisa kita ubah menjadi sebuah vektor aja. Ya. Nah, ini dari matriks kita ubah menjadi vektor. Vektor kolom dan vektor baris. Nah, gimana caranya? Ya, bisa pakai rumus SVD seperti ini. Jadi ini adalah matriks H-nya, kemudian kita ambil kolomnya itu dengan rumus seperti ini. H-kol sama dengan matriks U-nya ya, dalam kurung baris kolom satunya aja yang kita ambil, lalu dikali SQRT S1. Kemudian H barisnya, vektor barisnya sama dengan konjungsinya ya, konjungsi dari V pada posisi baris 1, nah ini baris, ini kolom. Kolom 1, semua baris kolom 1, kemudian dikali SQRT S1. Nah, ini untuk mendapatkan vektor kolom dan vektor barisnya. Ketika kalian kalikan nanti tuh vektor kolom dan vektor baris, maka akan mendapatkan kernel H. Gitu. Nah, adapun cara untuk melakukan konvolusi menggunakan vektor, bisa kita gunakan di algoritma 4.4. Nah, jadi di sini dia langsung pisahkan, dia deklarasikan HY itu kernel baris, HX itu kernel kolom. Adapun pemisahannya bisa kita lihat di sini. Sini ya, bukan pemisahan sih. Di sini nanti kita deklarasikannya itu pakai rumus yang ini. Ya. Sehingga nanti bisa digunakannya seperti ini. Dipanggil saja vektornya, vektor baris dan vektor kolomnya, kemudian dikalikan dengan citra asli. Seperti itu. Nah, jadinya dia ada di konvolusi 3. Nah, kita lihat bagaimana di listing mananya itu. Langsung aja ya, HBRS, HKOL. HBRS.
size tingginya dan size lebarnya disimpan diambil dari HBRS. Hakol HBRS. Nah, ini dia langsung aja gitu. Dia langsung tentukan saja kernel vektor kolomnya dan kernel vektor barisnya. Jadi langsung tentukan saja pada pemanggilannya nanti. Nah, adapun pemanggilannya, nah ini dia apa? Nah ini di sini. Tuh, dia langsung saja dia ubah hakolnya vektor kolomnya min 1, min 2, min 1, vektor barisnya 1, 0, min 1. Ini bisa kita gunakan pada konvolusi 3. Ya. Pemanggilannya bisa kita lihat di MATLAB tes konvolusi. Convection. Konteks tadi namanya. Konvolusi situ. Coba buka aja. Bukan ini konveksul. Mana tes konvolusi, Bu? Sepertinya enggak ada. Kita coba aja kalau gitu. Konvolusi 3 aku juga belum ada. Copy. Ya. Enggak terganggu Jaki sama suara-suara selain suaranya Ibu. Enggak terganggu Jaki. Halo? Enggak aja, Bu. Ya, enggak tertutupi di suaranya Ibu. Enggak, jadi saya lagi dosen. Dengan dosen ini terbuka, jadi semua suara ada. Kita simpan pakai konvolusi 3. Udah, terus kita bikin di sini juga di file editor untuk tes konvolusinya. Itu kalau kalian kerjakan tugas terus ada yang nggak bisa jalan, jangan segan-segan tanya ibu. Nah, ibu suka itu kalau ada mahasiswa yang aktif bertanya. Artinya mereka punya usaha ya, perjuangan untuk menyelesaikan tugasnya, tidak menyerah begitu aja. Insya Allah ibu akan berikan solusi. Kita save ya. Dari tes konvolusi ya, konvolusi. Ya, nanti kita run. Nah, ini dia konvolusi 3-nya. Ya, kita lihat di workspace dia pakai apa? K2. Citra aslinya IMG. Nah, ukurannya 636 kali 512. Hasil konvolusinya di K2. Nah, K2 ini 636 kali 5 berkurang 1 jadi barisnya 511. Nah, jadi kalau konvolusi yang ketiga ini yang kita gunakan vektor kolom dan baris, itu jumlah barisnya tetap, tapi jumlah kolomnya berkurang 1. Nah, seperti itu. Jadi itu efeknya pada konvolusi 3. Tapi dia lebih cepat, ya, lebih cepat tadi. Kalau kita bandingkan dengan yang ibu pakai di sini tadi, yang K2 dengan K4 itu, K3, ya, K dengan K3 ini tadi, itu agak lama tuh waktunya untuk dia tampil. Tapi kalau kita pakai di sini dia agak cepat, sedikit lebih cepat dibanding yang tadi. Nah, kemudian di sini ada perbandingan waktunya. Nah, ini bisa kita lihat hasil perbandingannya ya. Ini konvolusi.n, ini konvolusi 3. Nah, kalau secara citra, konvolusi 3 lebih terang ya garis tepinya dibanding yang konvolusi pertama tadi. Kemudian dari satuan detiknya juga lebih cepat. Nah, kita bandingkan. Ini konvolusi 2 yang masih pakai matriks, ini konvolusi 3 yang pakai vektor. Nah, dia
sedikit lebih cepat dibanding yang kernel dalam bentuk matriks. Malah semakin besar ukuran kernelnya, ya matriks kernelnya, itu semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Sementara kalau kita pakai kernel vektor, itu ketika bertambah ukuran matriksnya, itu dia tidak terlalu signifikan. Artinya tidak berbeda jauh dengan kernel vektor yang matriksnya yang berukuran lebih kecil. Lihat dari 3,53 tambah cuma beda 0,2 ya, 0,2 digit. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah konvolusi. Nah, selanjutnya filter apa yang bisa kita gunakan dengan melibatkan konvolusi ini? Itu dia berada di kawasan frekuensi. Nah, jadi apa itu frekuensi? Nah, jadi frekuensi itu tidak berhubungan dengan waktu ya, tapi berkaitan dengan keruangan atau spasialnya. Artinya kita bagi-bagi nanti itu nilai piksel menjadi sebuah ruang dimensi. Dimensi yang mana yang nilai piksel berapa, kemudian dimensi berapa yang nilai pikselnya berapa. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Itu frekuensi itu seperti apa ya? Kayak pola yang ada dalam suatu citra. Jadi semakin banyak pola dalam suatu citra itu dikategorikan sebagai frekuensi yang tinggi. Nah, kita lihat seperti ini. Harap bersabar. Ini polanya sederhana kan, dari hitam, perubahannya itu cuma satu kali. Nah, ini maka dikategorikan sebagai citra berfrekuensi rendah. Nah, artinya dia perubahan pola atau warnanya itu tidak tinggi seperti itu. Jadinya stabil. Nanti di bagian tengahnya dari satu citra itu nanti dia berubah menjadi warna lain seperti itu. Beda dengan ini citra yang di sebelahnya ini polanya banyak tuh, bertekstur pink. Setelah hitam abu-abu, setelah abu-abu putih lagi, hitam lagi, putih hitam, putih hitam, putih. Nah, ini dikategorikan sebagai frekuensi tinggi. Nah, seperti ini perubahan warnanya atau intensitasnya. Ya, jadi bisa diketahui ya, yang mana frekuensi rendah, yang mana frekuensi tinggi. Itu dari polanya, ya, pergantian intensitasnya. Nah, filter apa yang bisa kita gunakan terhadap kawasan frekuensi ini? Nah, yang pertama namanya adalah filter lolos bawah atau lolos rendah. Bahasa Inggrisnya low pass filter. Artinya filter yang mempunyai sifat dapat meloloskan yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Nah, bagaimana efek dari filter ini? Itu dia memberikan efek aras keabuan menjadi lebih lembut. Nah, kita garis bawahi ini ya, aras keabuan. Jadi, kalau citra asli kalian masih citra RGB, jangan gunakan kini filter lolos rendah. Kenapa? Kalau kita belum konversi dia ke grayscale, nggak bisa pakai ini filter lolos rendah. Makanya kenapa kemarin ada yang tanya sama ibu, Bu, kenapa ini operasi filternya nggak bisa jalan, error. Coba ibu lihat citra aslinya. Oh, ini citra aslinya masih RGB, masih ada kali 3 dimensinya. Berarti dia belum grayscale sepenuhnya. Konversi dia menjadi grayscale. Nah, ketika dia konversi ke grayscale, baru bisa jalan filternya, operasi filternya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti itu memang kita harus perhatikan ya. Meskipun tampilan citranya itu masih grayscale, tapi kalau di dalam workspace itu kita perhatikan value-nya dia masih ada kali 3-nya, berarti dia masih 3 dimensi. Belum grayscale sepenuhnya. Jadi konversi kembali menjadi grayscale, baru bisa kita operasikan operasi filter seperti itu. Jadi filter lolos rendah ini mengubah aras keabuan menjadi lebih lembut efeknya. Nah, kernel apa yang bisa kita gunakan dalam
filter lolos rendah ini, jadi masing-masing filter itu punya kernel tersendiri ya, nggak bisa gabung-gabung seperti gado-gado, nggak bisa. Masing-masing punya kernelnya sendiri. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini. Menurut Philips tahun 2000, filter lolos rendah itu ada 4 yang bisa kalian gunakan. Pilih salah satu, jangan pakai semuanya ya. Pilih saja salah satu, boleh dicoba masing-masing, lalu dilihat yang mana yang memberikan efek paling bagus. Seperti itu. Jadi ada yang kernel 1/6, 010, 121, 010. Ini jangan dianggap remeh, ini yang di luar ini ya, angka di luar ini. Nah, ini adalah pembagi dari matriks kernel yang kita gunakan. Ini nanti dibagi 6, ini juga dibagi 9, ini dibagi 10, ini dibagi 16. Semuanya punya arti. Apa artinya? Tanya mungkin nanti sama Philips. Nah, kemudian ini kita lihat. Ini frekuensi rendah ya, yang polanya sedikit. Ini frekuensi tinggi yang berubah-berubah setiap baris. Kita berikan kita operasikan filter lolos rendah dengan kernel 1/9 11111. Maka hasilnya seperti ini. Dia jadi berkurang ya. Tadinya berapa baris? Berapa kolom ini? Ini jadi berkurang jadi 3 kolom. Ini juga jadi 3 kolom. Filternya ini hasil filternya. Nah, terus nilai intensitasnya juga berkurang. Tapi kalau frekuensi rendah, perhatikan Ki, enggak berubah ya. Nilai intensitasnya yang berubah itu yang ini, yang frekuensi tinggi. Berubah Ki nilai intensitasnya. 128 jadi 99. Kemudian yang 40 ini 40 berubah jadi 69. Nah, seperti itu. Kita coba ya pakai functionnya ini ya, function tapis.m. Nah, nih. Ini jadi dia function ini kita baca dulu citra asli ya. Untuk menjalankannya ini butuh dua parameter, ada parameter citra asli dan parameter kernel. Nah, kemudian pakai konvolusi yang pertama tadi. Nah, kemudian citra hasilnya kita simpan nanti di dalam G. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, pemanggilannya ya, seperti ini. Kernelnya dulu yang kita tulis, ini matriksnya dulu, lalu bagi 9. Ini kita ketik di command prompt. Nah, ini dia. Ya, jadi ini citra asli yang ada noise bintik-bintik putih. Ketika kita berikan efek filter lolos rendah, hasilnya seperti ini. Jadinya lebih lembut ya. Tadinya ini agak tajam warna mobilnya, menjadi lebih lembut. Agak-agak blur sedikit gitu. Jerawatnya jadi berkurang sedikit ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan di filter lolos rendah? Ada Ji? Kita ke filter berikutnya. Filter. Nah, ini bisa kalian coba kernel yang lain ya. Silakan dicoba. Yang tadi 1/9. Kemudian ada juga kernel yang lain. Silakan Anda coba bagaimana hasilnya. Nah, ini kalau di Citralena, filter lolos rendahnya itu seperti ini. Semakin besar ukuran kernelnya, semakin kabur ya. Semakin blur efeknya. Seperti itu. Nah, kemudian filter selanjutnya namanya filter lolos tinggi. Nah, jadi kebalikan dari filter lolos rendah tadi. Kalau ini dia melewatkan frekuensi tinggi.
Artinya kalau semakin banyak pola dari citra itu tidak diapa-apai, ya. Itu istilahnya bahasa sederhananya. Kalau dia frekuensi rendah atau polanya sedikit, maka itu baru yang dioperasikan atau diganggu gugat. Seperti itu. Adapun kernelnya bisa kita lihat di sini. Di filter lolos tinggi itu tidak ada nilai pembagi, langsung aja. Ini kernel 1, ini kernel 2-nya, ini kernel 3-nya. Silahkan dipilih. Kemudian ini yang filter. Ini yang citra frekuensi rendah, ini yang frekuensi tinggi. Bagaimanakah hasilnya? Oh, ini hasil ya, hasil penapisan. Oh, hasil penapisan yang tadi, yang contoh yang tadi ini yang sebelumnya yang di filter lolos rendah. Ya, berubah juga sih. Ya, ini yang paling berubah, yang signifikan perubahannya. Yang di filter, yang di citra frekuensi tinggi, yang berubah itu cuma yang awalnya aja. Ya, seperti itu. Ini apa ya? Polanya sama. Tidak mengubah sepenuhnya. Ini yang berubah. Yang tadinya di atas hitam dan putih, yang hasilnya malah cuma yang di sini. Yang di garis tepinya aja, yang di pergantian polanya aja. Nah, kita coba pada citra boneka. Kita perhatikan dulu hasilnya. Kalau citra boneka, kita berikan filter lolos tinggi, menggunakan kernel 1, hasilnya seperti ini. Ini kernel 2, ini kernel 3. Nah, yang hasilnya paling bagus itu yang ini ya. Kelihatan garis tepi-tepinya. Yang lain tidak kelihatan. Nah, kalau di di citra yang seperti ini yang hanya memperlihatkan pola abstrak, kernel 1-nya ini kernel 2 hasilnya, ini kernel 3. Ya, tetap kernel 2 ya, yang memberikan hasil yang lebih bagus dibanding kernel yang lain pada pola abstrak. Nah, itu caranya gimana? Itu tinggal kalian ganti aja ininya, kernelnya. Tetap menggunakan function tapis. Yang kalian ganti itu di sini, nilai hanya aja. Kita coba ini, yang paling bagus model yang ini, di min 1, min 1, min 1. Ininya saja yang diganti di tengah, 8. Min 1 ya. Min 1, min 1. 8, di 8. 8. Nah, terus kita panggil tapis. Pakai mobil aja ya. Nah, jelek di pada citra mobil hasilnya seperti ini. Jadi kayak efek kartun sih. Ya, ada sih berkurang titik-titiknya ya yang di bagian sini, tapi memberikan efek yang kurang bagus juga. Nah, kita coba yang kernel lain. Kernel yang pertama. 0, min 1, 0. Min 1, 4, min 1. 0, min 1, 0. Ini panggil tapis. Nah, ini hasilnya. Ini filter lolos tinggi ya. Ini. Jadi efek kartun, jadi kayak kartun sih. Nah, jadi itu yang di Instagram itu, yang hasil filternya itu kayak efek kartun, berarti dia pakai filter lolos tinggi. Seperti itu. Ya, silahkan Anda coba untuk kernel yang ketiga di rumah Anda masing-masing. Sekarang kita coba filter selanjutnya. Filter high boost. Nah, kalau filter high boost itu fungsinya untuk menajamkan citra, ya. Nah, kemudian kernel yang dapat dipakai itu kernel filter lolos tinggi dengan nilai pusat yang di sini itu kita ganti nilainya menjadi apa? Kalau
C-nya lebih dari 8, lebih besar daripada nilai yang ada di filter lolos tinggi. Nah, pokoknya filter Higgbus itu nilai tengahnya di sini kita ambil angka yang lebih besar daripada yang ada di filter lolos tinggi. Nah, kita lihat tadi filter lolos tinggi. Nah, nih, yang di tengahnya itu ada 4, 8, 4. Berarti lebih dari 8. Ya. Nah, filter Higgbus, silakan gunakan kernelnya ya, dengan nilai pusat atau nilai C lebih besar dari 8. Jadi bisa kita gunakan angka 9, 10, atau 11. Nah, hasilnya seperti ini pada citra boneka. Nah, ini untuk C9, ini C10, ini C11. Mari kita gunakan pada pada mobil ya. Sama aja tadi kalau mobil. Tapi kita ganti angka 9 ya. 8 jadi 9. Gimana hasilnya? Jadinya seperti ini. Ya, lumayan lah dibanding yang tadi filter lolos tinggi ya. Ini filter Higgbus. Kita ganti jadi 10. Nah, ini 10, yang C-nya 10. Kemudian kita ganti jadi 11. Nah, ini untuk 11. Jadi semakin tinggi nilai C-nya ya, atau nilai pusatnya, semakin semakin lebih banyak warna putih yang dihasilkan pada filter Higgbus. Itu kesimpulannya. Nah, seperti ini. Di citra boneka yang terbaik hasilnya itu di C9. Itu filter Higgbus. Nah, ada juga efek emboss. Nah, emboss ini hanya untuk memberikan efek aja, efek emboss yang kayak timbul begitu. Ini citra boneka, ini citra Lena. Adapun kernel yang bisa Anda gunakan ya ini aja, min200, 0000, 002. Nah, jadi apa itu emboss? Jadi nilai negatif dan positif yang berpasangan itu menentukan perubahan kecerahan ya, yang berefek pada penggambaran garis gelap atau terang. Jadi dia memberikan efek terang dan gelap pada citra asli. Nah, bisa kita lihat di sini contoh hasilnya. Pada min100, 000, 001 atau kernel 1 hasilnya seperti ini. Pada kernel 2 untuk efek emboss hasilnya seperti ini. Ini dibalik aja nilai minusnya menjadi yang di bawah. Jadinya efek terangnya itu di bagian atas. Nah, kalau ini dia efek terangnya di bagian bawah. Di mana berada nilai 1 di situ yang lebih terang hasilnya. Kemudian kernel 3 dia di bagian tengah ya, tengah pinggir kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, itu aja sih kalau efek emboss ya. Nah, ini contoh kernel yang bisa Anda gunakan untuk memberikan emboss dari berbagai arah. Kalau ini dari arah kiri atas, ini dari arah kiri, kemudian kanan bawah, kemudian arah kanan. Kita coba ya di citra mobil. Apa nilainya min4, min40. Tinggal ganti aja ini hanya. min4, 0. Lalu min4, 14. Lalu 044. Kemudian panggil statis.
Tadi efeknya apa? Efek embosnya tadi apa? Sama. Dari arah kiri atas. Dari arah kiri atas begini. Kayak seolah-olah dari kanan ya. Dari kiri atas di efek embosnya. Nah, jadi apa yang efek-efek putihnya itu berada di sebelah sini, kiri atas, seperti itu. Ya, begitu seterusnya. Ya, silakan Anda coba di rumah. Nah, udah. Untuk selanjutnya ini yang filter-filter Gaussian, Laplacian itu dia bekerja pada pada linear dan non-linear, ya. Nah, maksudnya itu kita pakai persamaan. Sama-sama bekerja di kawasan frekuensi, cuman filternya itu mereka pakai persamaan linear, ya. Kalau Gaussian ini dia pakai rumusnya, ya. Kemudian siapa? Kernelnya ini 15751 dan seterusnya. Bisa juga pakai ini. Nah, ini adalah kernel sebelum dinormalisasi. Setelah dinormalisasi, kernelnya jadi seperti ini. Ada pembaginya. Nah, kalau Gaussian, kita lihat efeknya seperti apa, itu lebih bagus ya. Nah, kadang kalau kalian cari ya, ada biasa penelitiannya orang itu, filternya dia pakai filter Gaussian. Nah, silakan lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Pada citra bulat, kita berikan filter Gaussian, hasilnya seperti ini. Pada citra boneka, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Udah, sampai di sini materi kita hari ini tentang konvolusi dan jenis filter yang bekerja di kawasan frekuensi. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bu. Ya, silakan, Fahmi. Ini yang saya coba-coba, Bu. Yang codingannya itu yang konvolusi itu untuk deklarasi hanya itu misalnya sama dengan konvolusi kurung L F, H tutup kurung terus titik koma itu saya dapat error terus di situ, Bu. Yang mana? Di komen atau di anunya? Di editornya? Di Editor. Yang mana tadi? Yang ini ya? Yang konvolusi ya? Iya, itu pemanggilan konvolusi. Iya. Deklarasi apanya yang disalahkan? Nah, coba Fahmi share screen. Stop dulu. Tunggu. Saya stop dulu. Ya. Silahkan share screen, Fahmi. Kita lihat. Oh, saya ini dulu, Bu. Di laptop pun ada Bu? Ada metode. Bentar, Bu. Saya pindah di Ya, game dulu. Akhirnya Ainun pilih di mata kuliahnya Ibu ya, masuk di sini. Ada tadi orang dilema antara kuliahnya Ibu sama Ibu Sugiarti. Nah, upload lagi di grup. Ainun. Ya. Kenapa? Oke. Belum tampil MATLAB-nya. Oke. Ini, Bu. Kok gini ya? Halo? Iya. Kenapa? Oh, kita di editor. Kita konversi dulu. Harus di to gray. Coba Kak lihat L-nya. Oke, sudah grayscale. Konvolusi L dengan H. Hanya -1, -1, kali 40, -1, -1. Kemudian, mana hasilnya, Kak? Yang mana? Yang mana di error? Di variabel konvolusinya. Mana error konvolusimu? Function konvolusinya mana? Apa, Bu? Putus-putus rata. Function konvolusinya mana? Function konvolusinya enggak ada, Bu. Ya, function konvolusinya mana? Ditambah ya, Bu. Di situ. Iya. Sebelum kita panggil itu konvolusi, mana function konvolusinya dulu? Ada kita bikin sebelumnya. Oh, cara buatnya bagaimana, Bu? Iya, konvolusi ada tadi di MATLAB. Ada di MATLAB. Di materinya ada function konvolusi. Jadi nggak bisa dijalankan ini kalau belum ada function bukan konvolusinya. Yang ini, Bu. Yang ini maksudnya. Yang bukan algoritmanya, Bu. Nah, itu tadi. Nah, di bawahnya algoritma, di bawahnya.
Oh, yang Di ini, Bu. bawahnya algoritma. Oh, Nah, pantes. itu. Iya. Pantes dari tadi nggak mau. Saya pikir kok nggak mau ya? Iya. Hanya bingung. Konvolusi itu bukan Oh, tools iya, iya. ya, tapi function. Oke, oke, Nah, Bu. nggak bisa dijalankan itu Iya, iya. fungsinya kalau belum kita bikin. Oke, coba bikin dulu. Kita lihat hasilnya sama-sama. Ini Ya, copy aja, copy ke MATLAB. Lalu simpan dengan nama konvolusi di folder yang sama. Itu foldermu saya lihat yang terbuka masih folder folder yang sama. umum, masih error. Oke. Jangan Ini di harus ini. jangan Iya. di jangan di editor yang sama, Fahmi. Kasih beda Ki. Oh, beda, Bu. Beda, beda. Ya, Oke, oke. nah, Sini ya. beda editor ini. Iya, di file yang sama ya, Bu. Folder yang sama. Nah, posisikan dulu foldernya di folder yang sama. Sini ya, Bu. Baik itu terserah tak. Nama filenya, Bu, bagaimana, Bu? Namanya udah Sembarang. benar, konvolusi.m. Ih, kenapa pakai function? Bukan panjang sekali. Kasih Nanti sama. pemanggilanmu, iya, nanti pemanggilannya kan tinggal namanya konvolusi aja, nggak usah nih function. Nah, Oh, jadi 2 saja, Bu. ya. Kenapa error ini, Bu? Ini kan konvolusi. Kok error ya? Nah, mana nih itu yang satu tadi yang menjalankan ini konvolusimu? Yang ini, Bu. Ini konvolusi yang tadi yang ini editor lagi tahu ya. Nanti kita nonton Yang ini, Bu. konvolusi 2. Ganti di situ ini K sama dengan konvolusi 2, bukan konvolusi. Konvolusi 2. Sama dengan konvolusi. Oh, iya, iya, sesuai filenya, Bu. Iya. Nah, harus sama. Nah, terus Bisa harus di sini. sama aja di sini. Namanya konvolusi 2. Ini dalam. Fahmi bela ganti namanya. Dibilang konvolusi aja tadi. Ya udah konvolusi 2. Terus di Sorry, Bu. functionnya Suara tadi. aku dengar. Iya, kayak robot sih. Nah, ini. Kenapa Iya, cuma citra foto-foto, hasil? Bu. Mana citra hasil? Mana citra hasilnya? Ini, Bu, 2 di sini. Mana? Yang mana? Tertimpa Ini L Ki ya, ya Bu, karena karena lihat pas uploadmu. L di Lihat sini, pas Bu, uploadmu. karena saya convert video dari RGB ke gray. Iya, Jadi coba sini kau L ya? lihat kembali tadi. Coba kau buka kembali tadi subplotmu. Ini juga L. Fahmi buka Ki subplotmu tadi. Mana subplotmu? Nah, Bu. Halo. Subplotmu, perintah subplotmu tadi buka kembali. Subplotnya ini, Bu. Ini nih. Ini. Yang Mana ini. nih? Kenapa punya aku Ji? Aduh, perhatikan kau ini subplotmu Ya. Fahmi sama Ki. Di atas 121, di pojok 121. Kasih beda Ki posisi. Oh, astagfirullah. Iya, Iya. saya lupa. Astagfirullahaladzim. Saya lupa gue paste tadi, Bu. Iya. Jangan buru-buru ya. Di sini. 2. Iya, Bu. Ya, di bawah itu 2. Oke. Jalan terus judulnya citra hasil. Citra hasil. Ini pas lagi gitu. Jangan titik. Jalankan mati. Saya menantikan Oh, iya. videoku. Nah. Oh ya, Bu. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Jalan nih, mana jalan? Mana? Kita lihat. Kasih lihat kita mantap hasilnya mana. Kenapa, Bu? Nah, itu dia ya. Ada nih, ada nih. Oh, ini. Nah, bagaimana teman-teman yang Nggak lain? kelihatan ya, Bu? Iya. Iya. Kelihatan nih Oh, iya. baru. Nah, gini ya hasil Iya, konvolusinya. kelihatan. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai Iya, ada Bu. yang luput. Iya, kurang 1 langkah, kurang titik koma, maka tidak bisa kita lihat hasilnya atau error. Oke. Terima kasih Fahmi. Ada lagi yang lain? Iya, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, nanti soal Meet-nya Ibu upload ya. Kita diskusikan nanti di dalam grup bagaimana pengerjaannya. Kemungkinan sih dalam bentuk project ya, sesuai dengan judul jurnal yang kalian pilih pada awal pertemuan dulu. Ya. Kemudian ya kemungkinan itu soalnya seperti ini. Jalankan efek filter ini, filter itu ya pada objek citra yang Anda gunakan ya sesuai dengan referensi jurnal yang kalian gunakan seperti itu. Ya bayangannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya kepada 14 orang yang telah hadir.
Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. semuanya, Bu. Ya.